Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ares Paresa yang bertugas pada pukul 2 siang sampai dengan pukul 7. Apakah benar ini dengan Bu Rini? Iya, benar. Bagaimana Bu pasca melahirkannya? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, melahirkan anak berapa ya? Anak pertama. Oh, anak pertama. Pasti Ibu belum mengetahui cara perawatan bayi baru lahir. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir. Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti penyuluhan ini? Iya, bersedia. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tujuan umum penyuluhan. Tujuan umum penyuluhan. Setelah melakukan penyuluhan ini, Ibu dapat mampu mengetahui dan memahami tentang perawatan bayi baru lahir. Tujuan khususnya yaitu setelah diberikan penyuluhan, Ibu Rini mampu mengetahui bayi baru lahir normal. Yang kedua, mengetahui tujuan perawatan bayi baru lahir. Dan yang terakhir, yang ketiga, cara Ibu Rini dapat mengetahui cara perawatan bayi baru lahir. Oh iya Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bayi baru lahir normal. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Yang kedua, tujuan perawatan bayi baru lahir. Adapun tujuan perawatan bayi baru lahir yang dimaksud dibagi menjadi dua, yakni tujuan utama dan tujuan khusus, seperti yang diuraikan berikut ini. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utama perawatan bayi baru lahir yaitu diharapkan agar ibu mampu merawat bayi baru lahir normal. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama, mencapai dan mempertahankan jalan napas dan mendukung pernapasan si bayi tersebut. Yang kedua, mempertahankan kehangatan dan mencegah hipotermia. Dan yang ketiga, memastikan keamanan dan mencegah cedera atau infeksi. Dan yang keempat, mengidentifikasi masalah-masalah aktual atau potensial yang memerlukan perhatian segera. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan bayi baru lahir. Yang pertama, perawatan tali pusat. Setelah memandikan bayi, tutuplah pusat bayi dengan kapas kering atau kasa. Biasanya 5-7 hari tali pusat ini akan lepas sendiri, bahkan tanpa ibu ketahui di mana dan kapan saja sisa jaringan tali pusat ini akan terlepas. Tali pusat ini sebaiknya dijaga tetap kering setiap hari untuk menghindari terjadinya infeksi pada tali pusat tersebut, Bu. Yang kedua, menjaga kehangatan tubuh bayi dengan melalui cara-cara berikut. Setelah bayi lahir, tubuh bayi harus segera dikeringkan supaya bayi tersebut tidak kehilangan panas yang terdapat terjadi karena penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi tersebut. Dan yang kedua, hindari kontak langsung oleh tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Dan yang ketiga, untuk mencegah terjadinya serangan dingin, setiap bayi lahir harus dikeringkan dengan handuk yang kering dan bersih. Sebaiknya handuk tersebut dihangatkan terlebih dahulu. Mengeringkan tubuh bayi harus dilakukan dengan cepat, mulai dari seluruh tubuh. Handuk yang basah harus diganti dengan handuk yang kering dan hangat. Setelah tubuh bayi kering, segera bungkus dengan selimut agar kehangatannya tetap terjaga ya Bu. Yang ketiga, pemenuhan nutrisi. Bayi normal sudah dapat disusui segera setelah lahir. Lamanya disusui hanya untuk 1-2 menit pada setiap payudara ibu. Dengan mengisapnya, bayi dapat terjadi rangsangan terhadap pembentukan air susu ibu. Walaupun air susu ibu yang berupa kolostrum ini dapat dihisap hanya beberapa tetes, ini sudah cukup untuk kebutuhan bayi dalam hari-hari pertama kolostrum. Banyak mengandung antibodi atau ketahanan tubuh. Kadang-kadang bayi keberatan menyusui bayinya dengan alasan ASI belum keluar. Pada hari ketiga, bayi sudah harus menyusui selama 10 menit dengan jarak waktu
setiap 3-4 jam. Akan tetapi, di antara waktu itu, bayi menangis karena lapar. Bayi sudah boleh disusui pada satu mata secara bergantian, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Sebelum memandikan bayi. Yang kedua, baringkan bayi di atas meja mandi yang telah dialasi kain. Yang ketiga, isi baskom dengan air hangat. Suhu air kira-kira 36-37 derajat Celcius. Yang keempat, lepaskan seluruh pakaian bayi. Dan yang kelima, cuci muka bayi, lalu basuh seluruh badan bayi dengan wastafel. Yang keenam, pakaikan sabun ke seluruh tubuh bayi, kecuali muka. Yang ketujuh, masukkan bayi ke dalam baskom yang berisi air hangat dengan cara tangan kiri memegang belakang leher bayi sambil menutup kedua lubang telinga dengan jari tengah dan ibu jari tangan kanan memegang kedua kaki bayi di mana jari telunjuk berada di antara kedua kaki bayi. Yang kedelapan, lepaskan tangan kanan dari kaki bayi. Lalu basuh seluruh tubuh bayi dengan tangan kanan sehingga bersih. Yang kesembilan, angkat bayi ke atas meja mandi yang telah dialasi handuk bayi lalu dikeringkan. Yang kesepuluh, olesi badan bayi dengan baby oil atau minyak telon. Yang ke-11, kenakan pakaian bayi dengan ikatan popok di bawah tali pusat bayi lalu dibedong. Yang kelima, pencegahan infeksi. Bayi baru lahir rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah melahirkan. Infeksi dapat menjadi masalah besar di rumah sakit. Oleh karena itu, petugas kesehatan maupun ibu harus mencuci tangan sebelum menyentuh bayi. Bagian tubuh bayi baru lahir yang sangat sensitif seperti mata, mulut, kulit, terutama tali pusat. Mata bayi harus sekali diperiksa melihat tanda-tanda infeksi. Mata harus selalu dibersihkan dengan air bersih. Muka sebaiknya dibersihkan dengan air steril, terutama sesudah minum susu. Sekian penyuluhan dari saya, Respa Resa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih kepada Bu Rini telah mengikuti penyuluhan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.